Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bambang Herawanto, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sukabumi dengan NIM 243207546. Kali ini saya akan menyampaikan ulasan tentang contoh kasus hukum perdata internasional. Ulasan ini dalam rangka untuk memenuhi ujian tengah semester genap tahun 2024-2025 pada program studi ilmu hukum dengan mata kuliah Hukum Perdata Internasional kelas RPL dengan dosen pengampu Ibu R. Eriska Ginalita Dwi Putri SHMH. Hukum Perdata Internasional menurut Dr. Muhtar Kusumaatmadja. Hukum perdata internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang disesuaikan pertalian perdata melalui batas negara. Atau dengan kata lain, hukum yang disesuaikan pertalian antara pelaku hukum yang satu dengan yang lainnya yang tunduk terhadap hukum perdata nasional yang berbeda. Kemudian menurut Profesor R.H. Graveson, hukum perdata internasional adalah bidang hukum yang berkenaan dengan perkara yang di dalamnya mengandung fakta relevan yang menunjukkan berkaitan dengan suatu sistem, baik karena aspek teritorial maupun aspek subjek hukumnya, dan karena itu menimbulkan pertanyaan tentang penerapan hukum itu sendiri atau hukum yang lain, atau masalah pelaksanaan yurisdiksi badan pengadilan sendiri atau badan pengadilan asing. Dalam hukum perdata internasional, sering terjadi pertentangan istilah atau contradiction in terms, yang artinya bahwa seolah-olah ada hukum perdata yang berlaku di semua negara, padahal hukum perdata tersebut berlaku di Indonesia. Padahal HPI adalah hukum nasional, yang internasional adalah hubungan-hubungan atau peristiwa-peristiwanya. Jadi yang dimaksud internasional adalah karena hubungan peristiwa hukum tersebut mengandung unsur asing atau foreign element. Dalam kasus yang ingin kami sampaikan memang bukan kasus yang terjadi di Indonesia atau warga negara Indonesia, namun ini kasusnya bersentuhan dengan warga negara asing dan kejadiannya pun di negara lain. Namun saya hanya ingin mencontohkan nanti hal-hal yang menyangkut dengan tautan titik taut primer dan kemudian titik taut sekundernya. Kemudian hukum apa yang berlaku pada peristiwa tersebut. Pada ulasan saya akan menceritakan tentang kasus Babcock dan Jackson, di mana kronologisnya Miss Georgia Babcock bersama dengan kawan-kawannya yaitu Mr. and Mrs. William Jackson pergi untuk weekend ke Kanada pada tanggal 16 September tahun 1960 dengan memakai kendaraan milik keluarga Jackson. Dan keduanya adalah, mereka semua maksud saya adalah penduduk Rochester atau New York. Dalam perjalanan, di saat mereka berangkat dari New York kemudian melewati provinsi Ontario, mereka mengalami kecelakaan yang menyebabkan Miss Babcock luka berat. Sekembalinya ke New York, Miss Babcock menuntut ganti rugi kepada Mr. and Mrs. Jackson yang berdasarkan negligence atau kelalaian. Pada waktu kecelakaan terjadi di Ontario berlaku suatu statute yang mana pada pokoknya menentukan bahwa orang-orang yang hanya merupakan guest tanpa bayaran tidak dapat menuntut kompensasi apapun jika terjadi kecelakaan. Maksudnya di sini adalah bahwa Miss Babcock itu adalah satu penumpang pada kendaraan yang tidak dipungut bayaran. Jadi dia bukan penumpang kendaraan komersil. Nah, dalam kasus ini titik taut primernya adalah tempat terjadinya perbuatan melawan hukum
yaitu tempat kecelakaan, yaitu di Ontario. Ini sebagai elemen asing bila ditinjau dari Pengadilan Negeri New York. Kemudian titik sekundernya. Dalam kasus ini titik sekundernya adalah lex loci delicti, hukum tempat perbuatan melawan hukum dilakukan. Hukum yang berlaku dalam kasus ini, hukum yang berlaku adalah pengadilan tingkat 1 memakai lex locus delicti komisi, yaitu hukum Ontario. Demikian pula dengan pengadilan tingkat 2 menggunakan hukum Ontario sebagai hukum tempat terjadinya kecelakaan. Dua keterangan di atas masih memakai teori klasik, tapi di tingkat kasasi hukum yang digunakan adalah hukum New York karena kepentingan New York jauh melampaui kepentingan Ontario. Konsen dari New York adalah greater and more direct daripada interest Ontario. Faktor-faktor yang menyatakan hal ini adalah gugatan yang dilakukan oleh seorang New York guest terhadap New York host, surat izin mengemudi, dan asuransi mobilnya di New York. Kemudian perjalanan weekend ini dimulai dan diharapkan berakhir di New York. Jadi memang New York yang memiliki superior claim untuk pemakaian hukum dan juga the strongest interest dalam perkara ini. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tadi, maka hukum yang dipakai dalam perkara Babcock ini adalah hukum New York. Dan gugatan Babcock dimenangkan dan keputusan-keputusan hakim yang telah memenangkan pihak Jackson di Ontario dibatalkan. Dan eksepsi dari yang disebut belakangan ini dikesampingkan. Demikian contoh kasus hukum perdata internasional yang kami sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.